Rasanya nama Munawar Fuad sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya Bekasi. Coba kita searching di mesin pencarian Google. Banyak sekali muncul foto-foto, link berita, dan di media-media sosial, profil yang memuat figur yang akrab disapa Kang Fuad banyak berserakan. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Menurut saya, Kang Fuad adalah makhluk langka. Makhluk yang sangat langka di Bekasi. Silahkan cek, googling, atau apa sajalah. Beliau termuat di laman wikipedia.org. Lalu tracking. Di antara tokoh-tokoh yang berasal dari Kabupaten Bekasi, yang profilnya dimuat di situs resmi, dan Munawar Fuad pasti salah satunya. Sangat jarang putra Bekasi yang kiprah dan biografinya dimuat di situs resmi seperti Wikipedia. Dengan kata lain, Kang Fuad bukan orang biasa, tapi sungguh luar biasa. Mungkin karena beliau biasa di luar. Mari kita lihat silsilah dari Kang Fuad. Dilihat dari asal-usul dan keturunan, Kang Fuad lahir dari keluarga ulama atau kiai. Yang pasti background ilmu agamanya sangat kuat, karena ayahnya seorang kiai di ujung selatan Bekasi, yaitu Babakan Cibogo Cibarusa. Raden Ahmad Inayatillah atau sang ayah bekerja sebagai panitera pengadilan agama. Dan ibunya, Hajah Maskana, adalah seorang guru. Kiprah keluarga beliau, khususnya ayah dan ibunya, lebih banyak dihikmatkan untuk umat, terutama di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Pesantren As-Sulaha adalah buah nyata khidmat keluarga Kang Fuad kepada agama, bangsa, dan negara. Gelar Raden yang tersemat adalah gelar keturunan Kesultanan Banten, karena ayah Kang Fuad berasal dari Banten, yang secara silsilah keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. So, tetesan darah pejuang yang senantiasa ingin berbuat untuk kemaslahatan umat mengalir deras dalam diri Kang Fuad. Dalam beberapa narasi dan diskusi tentang biografi dan perjalanan hidup Munawar Fuad, disebutkan kisah penuh perjuangan Kang Fuad dalam menggapai cita-citanya. Kang Fuad kecil memang kenyang dengan penderitaan. Ia tinggal bersama 5 saudara kandungnya di rumah yang menurut ibunya tak lebih bagus dari kandang domba. Berbilik bambu, beralaskan tanah. Meskipun dari keluarga yang secara ekonomi sederhana, tetapi semangat belajar beliau begitu besar. Realitas hidup yang dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakadilan membuat Kang Fuad sangat gigih untuk melakukan perubahan, baik untuk dirinya maupun lingkungannya. Tumbuh dan besar dari lingkungan pesantren membuat Kang Fuad memiliki wawasan keagamaan yang luas. Sejak remaja, ukiran prestasi diraihnya, selalu menjadi langganan juara lomba karya tulis ilmiah, lomba cerdas cermat isi kandungan Al-Quran, dan lomba pidato. Pendidikan SD Aliyah diselesaikan di kampung halamannya Cibarusa, kemudian kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, S2 di UIN, Jakarta, dan S3 doktoral di Universitas Malaya, Malaysia. Sungguh jelas background pendidikannya, sehingga memancarkan high quality dari seorang Munawar Fuad. Lapangan Serbaguna RW 16 Biru. Semoga lapangan ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga Cibiru.
jejak dan pengabdian. Dalam konteks Bekasi, kiprah dan pengabdian Kang Fuad melalui beragam aktivitas, menurut saya beliau menjadi salah satu aktor sejarah demokratisasi di Bekasi dengan perannya sebagai Ketua KPUD yang dulu adalah Panitia Pemilihan Daerah atau PPD tahun 1999. Di Cibarusah, beliau melanjutkan untuk memimpin lembaga pendidikan sepeninggal ayahandanya, menjaga dan membangun masjid bersejarah dan tertua di Kabupaten Bekasi, yaitu Masjid Al-Mujahidin yang menjadi salah satu tempat perjuangan Laskar Hizbullah dalam melawan penjajahan. Nama Munawar Fuad terukir dalam sebuah prasasti di jembatan Cipaminggis. Dengan kesigapan beliau bersama dengan warga, beliau membangun ulang jembatan Cipaminggis yang pernah ambruk pada tahun 2009 silam. Kini, jembatan Cipaminggis telah berdiri kokoh sebagai penghubung silaturahmi antar warga di desa setempat. Kang Fuad juga terdaftar sebagai Direktur Eksekutif Forum Investor Bekasi atau FIB, sebuah lembaga asosiasi yang menghimpun pengusaha kawasan industri. Visinya tidak lepas dari membangun kondusivitas investasi. Pengalaman misi diplomasi mancanegara, Amerika Serikat, Australia, Cina, Jepang, India, Inggris, New Zealand, Turki, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Sri Lanka. Terpilih menjadi Vice President Pemuda se-Asia, ASEAN Youth Council 2008-2011, Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda Muslim Asia Tenggara 2002-2004 bermarkas di Singapura, Presiden Global Common Society Indonesian Chapter 2001-2003 bermarkas di Korea Selatan. Tidak hanya itu, peran Munawar Fuad Muda dalam organisasi kepemudaan sangatlah gemilang. Menjadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI tahun 2005-2008. 17 tahun sebagai kader pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Munawar Fuad Muda menjadi aktivis PMII Cipayung, kandidat Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga dinobatkan sebagai pendiri PMII di Kota Kabupaten Bekasi. Ketika itu bencana besar, pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kang Fuad berperan aktif menjadi relawan penanggulangan pandemi tingkat nasional, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, hingga tingkat daerah di Jawa Barat, juga di Bekasi. Di masa pandemi itu, panggilan tugas negara memanggil. Kang Fuad mendapat kesempatan mengikuti jenjang pendidikan kepemimpinan nasional tertinggi, PPSA 23 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia hingga tuntas tahun 2021. Lalu kembali mendapat kepercayaan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia dan juga pimpinan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama LTM PBNU tahun 2022-2027. Sebagai akademisi dan praktisi kebijakan publik, Kang Fuad juga masih mengabdi sebagai penasihat kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam Tim Percepatan Pembangunan Daerah Bekasi 2022-2023. Dedikasi dan kiprah sebagai ABG, anak buah Gus Dur, Kang Fuad terpilih sebagai Instruktur Nasional Toleransi dan Moderasi Beragama, sekaligus penggiat anti korupsi. Pengabdian panjang sebagai aktivis pimpinan mahasiswa, pemimpin lembaga kepemudaan di tingkat nasional dan internasional yang memperjuangkan generasi. Dengan spirit itulah yang membawa Kang Fuad berlabuh pilihannya ke Partai Anak Muda, Partai Solidaritas Indonesia.
PSI yang dapat diandalkan untuk menentukan Indonesia Emas tahun 2045. Saat ini terpanggil dengan niat mengabdi sebagai pelayan rakyat untuk memperjuangkan nasib dan masa depan generasi dan negeri. Kang Fuad datang kembali diamanahkan menjadi calon Dewan Perwakilan Rakyat RI DPR RI nomor urut 1 dari Partai Solidaritas Indonesia, daerah pemilihan Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Dengan bismillah, pada hari Rabu 14 Februari 2024, hari pemilihan umum coblos caleg DPR RI nomor urut 1 Dr. Haji Raden Ahmad Munawar Fuad dari Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 15.